Selanjutnya berikut ini akan dikenalkan dengan alat UPV atau singkatan dari Ultrasonic Pulse Velocity. Jadi alat UPV bertujuan untuk mengukur homogenitas dari beton yang kita uji. Selain itu, selain untuk mengukur homogenitas dari betonnya, dengan alat UPV juga kita bisa mengetahui crack yang terdapat, kedalaman crack atau crack depth dari beton yang kita uji tersebut. Sekarang di hadapan kita sudah ada alat UPV. Di sini ada seperangkat alatnya. Ini merupakan data loggernya, sambil kita nyalakan. Ini merupakan data loggernya. Kemudian di sini ini merupakan sensornya yang terdiri dari dua, yaitu ada transmitternya juga ada receivernya. Kemudian ini merupakan kabelnya yang berfungsi untuk menghubungkan dari data logger ini ke transmit dan receivernya. Kemudian selain itu ada juga ini alat kalibrasinya. Ini berfungsi untuk mengukur apakah alat kita masih terkalibrasi atau enggak. Ketika dilakukan pengujian nanti dengan jarak 100 mili, maka homogenitas yang harus didapat atau T yang harus kita dapatkan adalah sebesar 36,9 microsecond. Nah, selanjutnya di hadapan kita sudah ada data logger ini. Jadi untuk data logger ini bisa kita lihat, diperhatikan pada pada bagian sini, pada bagian pojok kiri atas ini menunjukkan posisi sensornya. Artinya dengan menggunakan alat UPV kita bisa melakukan pengukuran homogenitas beton dengan beberapa metode. Misalkan yang di hadapan kita ini mode pengukuran dengan cara direct method. Jadi transmitter dan receiver diarahkan secara langsung. Ada juga metode yang lain, yaitu dengan cara ini merupakan metode indirect. Jadi sensor diletakkan pada permukaan yang sama, seperti itu. Nah, selain itu alat ini juga bisa bisa untuk mengukur berapa kedalaman retak yang terjadi. Ini bisa kita lihat di sini. Ini merupakan mensimulasikan, menggambarkan keretakan yang terjadi pada plat, dan ini menggambarkan berapa sinyal yang akan dipancarkan. Nah, sebelum kita praktek, maka selain itu kita juga bisa atur di sini ada beberapa pilihan. Yang pertama ini untuk volt powernya, semakin besar power maka ini akan membuat baterai sebenarnya akan sedikit lebih boros. Ini untuk pengaturan voltage-nya atau powernya. Kemudian kita juga bisa mengatur frekuensi yang akan dipancarkannya. Nah, selain itu kita juga dapat mengatur velocity, mengatur distance-nya. Misalkan untuk alat ini, untuk alat kalibrasi ini dia punya ukuran 100 mili atau 10 cm. Artinya kita harus men-set distance di sini yaitu 100 mili juga. Bisa kita atur seperti demikian. Baik, mungkin selanjutnya kita akan coba melakukan pengukuran pada salah satu sampel benda uji beton yang tersedia. Baik, saat ini kita akan melakukan proses pemasangan dari beberapa perlengkapan alatnya. Ini ada kabelnya, kita akan coba pasangkan. Kita pasangkan di sini ada tulisan T berarti transmit, sedangkan ini ada tulisan R artinya receiver. Ini ada warnanya juga, bisa kita lihat warna hijau. Ini berarti kita juga harus memasangkan ini pada kabel yang berwarna hijau. Sekarang kita pasang. Bagian transmit, maka akan dihubungkan dengan bagian transmit dari sensornya juga, transducernya juga. Ini sama ya. Kita akan coba pasangkan. Kemudian selanjutnya bagian receivernya, transducer receiver. Berhati-hati
Awalilah dengan alat ini karena alat ini sangat cepel. Oke, sekarang kita pasangkan pada bagian transducernya. Ya, sekarang sensor dan kabel-kabelnya sudah terpasang pada display atau data loggernya. Sekarang kita akan coba melakukan pengujian pada sampel yang ada di sebelah kiri kita. Coba diperlihatkan. Ini merupakan sampel dari benda uji ceritanya plat. Nah, kita akan coba. Ini kita set misalkan untuk yang akan kita ukur adalah jaraknya sebesar 10 cm atau 100 mili. Nanti posisinya kurang lebih dari sini. Ini transmitternya, receivernya, tidak masalah, kebalik pun. Nah, sebelum dilakukan proses pengujian dengan alat tadi, maka sebelumnya kita harus mengoleskan stempad atau cairan apapun yang dia sifatnya gel, berfungsi untuk dioleskan pada bagian permukaan dari transducer. Fungsinya supaya udara atau angin tidak masuk di sini ketika proses pengukuran, karena hal tersebut sangat sensitif. Yang kedua, supaya transducernya tidak cepat rusak. Sekarang kita akan coba oleskan. Oke. Ini kita sudah oleskan pada bagian seluruh permukaannya. Kita tempel. Kemudian ini bagian transmitternya, juga tak lupa bagian receivernya. Kita oleskan lagi. Oke, wah terlalu banyak. Kita taruh di posisi 10 cm. Nah, berarti untuk saat ini kita akan melakukan pengujian dengan cara metode indirect. Sekarang kita lihat alatnya. Ya, sekarang ini kita sudah menyalakan alat dan kita juga sudah memasangkan sensornya. Sekarang kita akan lakukan pengaturan pada data loggernya. Pertama, kita akan atur ubah metodenya. Di sini kan masih tertulis direct method. Nah, sekarang kita akan ubah menjadi indirect method. Caranya dengan menekan menu ini. Nah, ini sudah kita rubah menjadi indirect method. Oke. Nah, selanjutnya kita akan merubah distance-nya. Seperti dimana di sini jarak antara dua transducer ini memiliki jarak 100 mili atau 10 cm. Maka kita akan rubah distance yang ada di sini. Caranya klik sebagian ini. Kita ubah menjadi 100 mili. Setelah itu kita juga akan rubah, misalkan voltasenya akan kita naikkan semakin. Jadi sekarang kita bisa lihat berapa velocity-nya, kita akan bisa lihat berapa kecepatan microsecond dari beton ini. Jadi yang akan dinilai nanti adalah untuk homogenitas. Apabila beton tersebut memiliki homogenitas yang baik, maka dia akan memiliki velocity yang berada di rentang yang baik juga. Misalkan di antara untuk beton 3000 sampai 4000 misalnya. Maka di sini akan terbaca 3000 sampai 4000 kalau betonnya bagus. Tapi kalau misalkan beton tersebut tidak homogen, kurang padat, artinya maka nilai velocity-nya pun mungkin akan kurang dari yang syarat yang direntankan. Itu kurang lebih untuk pengukuran untuk indirect method, kurang lebih seperti itu. Lalu kita akan coba misalkan ukur misalnya di dalam plat tersebut terdapat ada
crack ataupun retak. Maka kita akan stop dulu ini, kemudian kita rubah menjadi mode crack depth. Ini sudah dirubah menjadi mode crack depth. Kemudian kita jaraknya masih sama 100 mili. Kemudian kita akan lakukan pengukuran berapa keretakan yang terbaca di situ. Kita pencet pencet tekan. Ini agak lama, maka satuan di sini yang awalnya microsecond akan berubah menjadi sentimeter. Nah, bisa terlihat di display ini untuk sen ini kita menunjukkan senti, artinya ada keretakan sedalam 2,3 cm, kurang lebih seperti itu. Sekarang kita akan coba melakukan pengukuran pada alat kalibrasi kita. Seharusnya pengukuran tadi dilakukan awal sebelum kita melakukan pengukuran pada plat lantai ini. Baik, selanjutnya tadi kita sudah melakukan pengukuran di sini, sisi sebelah sini itu dengan cara indirect method. Sekarang kita akan melakukan pengukuran dengan cara direct method. Sebagai contoh adalah benda uji berupa alat kalibrasi ini. Sekarang kita akan coba lakukan pengujian secara direct method. Pertama, kita juga harus sebelum menempelkan harus dilapisi dulu dengan stamp pad atau sejenisnya. Ini kita tempelkan. Nah, ini sudah nempel. Kemudian kita pada sisi sebelah sininya, bagian transmitternya. Tempelkan juga. Sekarang akan kita lihat di sisi bagian sini. Kita start. Nah. Kita bisa lihat di sini berapa T yang dihasilkan, yaitu 56,4 microsecond. Mungkin seharusnya apabila alat ini masih benar dan metodenya masih benar, itu harusnya T-nya atau waktunya menunjukkan 36,9 plus minus 0,5. Tapi ini mungkin ada kesalahan dari sisi stamp pad-nya yang kurang rapat, sehingga menyebabkan nilai dari yang dihasilkan P di sini itu kurang dari atau lebih dari 36,9 plus minus 0,5 microsecond. Mungkin demikian penggunaan alat dari UPV ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.